Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan transformasi plus Kementerian Agama Republik Indonesia IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kasrin Iskandar. Saya guru MTS Al-Falah Sukajaya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan nomor induk mahasiswa 247125047 dengan nomor UKG 569199000748. Pada hari ini, Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran PPL pada materi mata pelajaran fikih kelas 7. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kelas sudah bersih? Alhamdulillah, kelasnya bersih. Mudah-mudahan hatinya juga bersih untuk belajar hari ini. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Amin. Baiklah anak, sebelum kita mulai belajar, Bapak absensi dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu anak-anak ya. Nggak bisa belajar. Baiklah anak-anak, kita masih semangat? Semangat ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita mengingat kembali pelajaran kita yang kemarin, ya, yaitu Bapak akan bertanya tentang bab wudu. Ya, kita kemarin belajar bab wudu. Coba masih ingat anak-anak? Fardunya wudu ada berapa? 6. Iya, bagus. Coba sebutkan satu. Niat. 2. Membasuh darah. 3. Membasuh pergelangan sampai siku. 4. Membasuh sebagian kepala. 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 6. Berhenti. Coba kita lihat perhatikan baik-baik ya tentang tayamum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita belajar tata cara tayamum yuk. Pertama, baca basmalah. Selanjutnya, letakkan kedua tangan di atas debu yang bersih dan suci. Usaplah
supaya kalian nanti bisa mempraktekkan tayamum. Awal pada hari ini kita akan belajar tentang apa, Nana? Tayamum. Tayamum itu adalah pengganti wudu. Ya, apabila kita tidak menemukan air. Istilah adalah mengusap debu ke wajah dan tangan dengan syarat tertentu sebagai pengganti wudu atau mandi besar. Itu pengertian tentang tayamum. Paham anak-anak? Kita lanjut. Nah, sekarang sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Jadi ada sebab-sebabnya, anak, tidak asal, ya, tidak asal tayamum gitu saja. Ini dingin, malas saya mau wudu, tayamum saja, nggak boleh. Kalau masih ada syarat yang tidak memperbolehkan tayamum, ya. Jadi diperbolehkan, sebab-sebab diperbolehkan tayamum. Satu, ya, kelangkaan air, ya, nyata dan syar'i, bukan karangan, ya, maksudnya ya benar-benar nyata nggak ada air, benar-benar susah nggak ada air. Nah, itu. Yang kedua, jarak air lebih dari 2,5 km. Ada, cuman jaraknya adanya air itu kurang lebih 2,5 km. Umpama gini, anak-anak, masuk waktu sholat duhur, ya. Nah, di tempat kita nggak ada air, tapi jaraknya 2,5 km. Nah, takut waktu sholat habis, maka kita cukup bertayamum. Yang ketiga, kesulitan menggunakan air karena bahaya atau sakit. Contoh, kalau kita sakit, ya, entah ada luka atau tubuh kita apabila kena air itu akan bertambah penyakitnya, maka diperbolehkan oleh syariat yaitu bersuci dengan cara tayamum. Oke, lanjut, anak, ya. Nah, ketentuan khusus tayamum bisa diperhatikan di layar, ya. Satu, dilakukan setelah masuk waktu sholat, itu ketentuannya. Dilakukan setelah masuk waktu sholat. Kalau belum waktunya sholat, tidak boleh. Harus waktu duhur, ya sudah masuk waktu duhur. Waktu sholat asar, ya benar-benar sudah masuk waktu sholat asar, dan seterusnya. Yang dipergunakan nomor 2, tanah harus suci, murni, berdebu dan kering, tidak boleh tanah basah, ya. Dan benar-benar suci. Mama tahu kalau debu itu tadi untuk kencing adiknya, setelah kering untuk tayamum nggak boleh, harus benar-benar tanah itu, debu yang dipergunakan itu debu yang suci, murni, ya, debu murni. Yang ketiga, hanya untuk satu sholat saja. Beda dengan wudhu, anak-anak, ya. Kalau wudhu, satu kali wudhu bisa untuk 5 kali sholat fardu asal tidak batal. Kalau tayamum, satu kali tayamum hanya untuk satu sholat wajib. Yang keempat, tidak menggantikan, menghilangkan najis, ya. Tidak bisa untuk menggantikan, menghilangkan najis. Yang kelima,
batal jika menemukan air sebelum sholat. Maksudnya bagaimana? Umpama kita sudah tayamum, tiba-tiba hujan, ya air, maka tayamumnya batal. Mama mau sholat ke masjid, ya, dari rumah sudah tayamum. Nah, dalam perjalanan menuju ke masjid bertemu dengan air, maka tayamumnya batal. Yang keenam, batal. Yang kedua, letakkan kembali kedua telapak tangan pada tempat lain. Tanah yang murni, suci, bersih, lembut, kering, dan berdebu. Maksudnya di tempat yang lain, anak-anak. Jadi kamu, anak-anak harus kalau mau tayamum harus menyediakan dua tempat debu. Ini, paman, satu di sini, yang satu di wadah di sini. Paman kok tidak pakai wadah dan yakin itu adalah air tanahnya murni, bersih, suci, kering, ya tinggal pindah ke tempat yang lain. Jadi, kalau di sini berarti kalau bahasa airnya itu menjadi mustah. Nah, gangguan teknis. Nah itu, jadi usapkan telapak tangan kiri ke punggung tangan kanan dari bagian jari sampai siku. Lalu usapkan telapak tangan kiri tersebut ke bagian dalam tangan kanan dari bagian siku sampai ke ujung jari. Nah. Berikutnya, usapkan telapak tangan ke punggung tangan kiri dari bagian jari sampai ke siku. Kemudian usapkan telapak tangan kanan tersebut ke bagian dalam tangan kiri dari bagian siku sampai ujung jari. Paham ya, anak? Jadi itulah pelajaran kita hari ini mengenai tayamum. Ya. Nah, sebagai penutup, tayamum adalah solusi syar'i ketika tidak bisa berwudu. Nah, penting memahami syariat dan cara yang benar. Dan ketiga, tayamum mencerminkan kemudahan Islam dalam melakukan ibadah. Sampai di sini. Ada anak yang mau bertanya? Silakan. Ya, Michelle, silakan. Apakah jika kita tayamum karena tidak ada air wajib mengulang sholatnya ketika mendapat air? Pertanyaan yang bagus, ya. Jadi buatlah kesimpulan tentang tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan memahami tayamum, kita dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesucian dalam beribadah dan melaksanakan kewajiban agama dengan lebih baik, karena Allah telah memberikan banyak kemudahan untuk kita. Betul? Betul. Tepuk tangan. Itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Dan Bapak akhiri bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.